Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keamanan multimedia. Materi yang disampaikan di sini antara lain adalah pemahaman dasar keamanan multimedia, kriptografi, steganografi, watermarking. Pertama-tama itu pembahasan awal dulu apa itu keamanan multimedia. Itu adalah perkembangan bisnis konten digital yang telah membawa peluang baru bagi kejahatan klasik di bidang ekonomi informasi dengan pembajakan, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatasi permasalahan pembajakan konten ini. Dari sinilah digital risk management lahir. Kriptografi. Dua konsep utama itu adalah enkripsi. Dari proses di mana informasi data yang hendak dikirim akan diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Yang kedua, deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma simetri, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Contohnya simetris, block cipher, DES, IDEA, dan AES. Stream cipher, OTP5, dan RC4. Yang kedua, algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda. Contoh RSA, DSA, dan L-gamma. Istilah dalam bidang kriptografi. Yang pertama adalah plain text, dalam kurung M, adalah pesan yang hendak dikirimkan, yang berisikan data asli dari data tersebut. Yang kedua adalah ciphertext, adalah pesan terenkripsi atau yang telah tersandi, yang merupakan hasil enkripsi dari data tersebut, pesan tersebut. Enkripsi. Fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Yang terakhir adalah kunci, adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma simetris. Di sini algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma tersebut dikatakan juga sebagai single key algoritma. Diagram proses enkripsi dan deskripsi algoritma simetris seperti ini: plain text yang ke enkripsi terus menjadi ciphertext, dideskripsi lagi menjadi plain text. Terus pengirim dan penerima juga harus memilih suatu kunci, itu kunci enkripsi dan deskripsinya yang sama untuk dipakai bersama. Ini algoritmanya adalah asimetris. Pengertiannya adalah di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui oleh umum, akan sangat susah mengetahui kunci private yang digunakan. Diagram proses enkripsi dan deskripsi algoritma asimetris seperti yang tadi. Ini contohnya RSA, ditemukan oleh 3 orang, yaitu Ron Rivest, Adi Samir, dan Leonard Adleman, yang kemudian disingkat menjadi dari nama depannya, yaitu RSA di ketiga nama tersebut. Algoritma asimetri juga mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan private. Kunci publik yang paling terkenal, yang paling banyak diaplikasikan, ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT.
Pembangkitan pasangan kunci. Dipilih dua bilangan prima A dan B rahasia. Hitung N sama dengan A, B besaran N tidak perlu dirahasiakan. Hitung N sama dengan A dikurangin 1 atau B dikurangin 1. Pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik. Sebut namanya E yang relatif prima. Hitung kunci deskripsi D melalui ED sama dengan 1 mod M. Hasil dari algoritma di atas, kunci publik adalah pasangan E N dan kunci private Dn. Catatannya, N tidak bersifat rahasia, namun ia diperlukan pada perhitungan enkripsi dan deskripsi. Cipher substitusi. Monoalfabet, setiap karakter ciphertext menggantikan suatu macam karakter plaintext. Polyalfabet, setiap karakternya ciphertext menggantikan lebih dari satu macam karakter plaintext. Monograph, satu enkripsi dilakukan terhadap suatu karakter plaintext. Polygraph atau multilateral, satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plaintext. Ini contoh cipher substitusi Caesar cipher. Dari misalnya contoh tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan, jadi biasanya A, B, C, D, E yang telah di ciphertext kan jadi D, E, F, G karena digeser ke 3 huruf. Contohnya ada kata awasi, asterix, dan temannya obelix. Akan di ciphertext kan dalam praktek ciphertext dikelompokkan ke dalam kelompok N huruf. Misalnya kelompok N hurufnya adalah D, Z, D, F, L, D, F, W, H, U, L, A, G, D, Q, W, H, P, D, Q, Q, B, A, R, E, H, O, L, A. Cipher transposisi. Ini contohnya, misalkan plaintext adalah Fakultas Sistem Komputer Universitas di Ponorogo. Telah dienkripsikan menjadi seperti ini. Teknik steganografi. Tujuan dari teknik steganografi adalah menyembunyikan keberadaan pesan. Keamanan dari steganografi ini bergantung pada kunci yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan. Dalam sistem steganografi yang kuat, hanya pihak yang memiliki kuncilah yang dapat melakukan ekstraksi pesan. Nah, ini juga contohnya terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan steganografi. Hidden text atau embedded message, pesan atau informasi yang disembunyikan. Cover text atau cover object, pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embedded message. Stego text atau stego object, pesan yang sudah berisi embedded message dalam steganografi digital, baik hidden text atau cover text. Dapat berupa teks, audio, gambar, ataupun video. Dalam menyembunyikan pesan, beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain adalah imperceptibility. Keberadaan pesan tidak dapat dipersepsi oleh indrawi. Jika pesan disisipkan ke dalam sebuah citra yang telah disisipkan pesan harus tidak dapat dibedakan dengan citra asli oleh mata. Begitu pula dengan suara. Fidelity, mutu media menampung tidak berubah banyak akibat penyisipan. Recovery, pesan yang disembunyikan harus dapat diungkap kembali. Tujuan steganografi adalah menyembunyikan informasi, maka sewaktu-waktu informasi yang disembunyikan ini harus dapat diambil kembali untuk dapat digunakan lebih lanjut sesuai keperluan. Teknik watermarking. Tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan watermarking adalah tamper proofing. Watermarking digunakan sebagai alat indikator yang menunjukkan apakah data digital yang asli telah mengalami perubahan dari aslinya. Feature location. Watermarking sebagai alat indikasi isi data digital pada lokasi-lokasi tertentu. Misalnya penamaan suatu objek dari beberapa objek yang ada pada suatu citra digital.
Selanjutnya annotation atau caption. Watermark yang berisi keterangan tentang data digital itu sendiri. Misalnya pada broadcast monitoring pada penayangan iklan di stasiun TV. Selain itu, watermark juga dapat digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Copyright labeling. Watermarking digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital atau sebagai bukti autentik kepemilikan atas dokumen digital tersebut. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.